sama gua gitu loh. Dan perjalanannya gue tahu banget dari awal sampai hari ini luar biasa banget ya. Ya. Dan beliau juga sepasangnya adalah salah satu founder ya dari LJC ya. Betul. Keren banget ya. Dari Legacy dan LJC teman-teman. Ya, di mana pasangan ini secara pribadi gue lihat sangat saling berpengaruh ya. Betul. Gitu. Untung suaminya dipengaruhi istrinya. Ya betul, itu yang paling benar. Kalau kebalik ya, gue gak kebayang. Kalau sebaliknya bahaya. Bahaya. Untung banget ya. Gitu. Tapi hari ini kita mau dengarkan dari pasangan luar biasa ini dan kita sama-sama saksikan video. Legacy itu tidak rela membiarkan kamu juga dan saya apa adanya. So, pantesan. Berarti bukan cuma ke saya ngerasa saya spesial. Ternyata dia ngomong sama itu mbak itu juga tuh. Oke. Teman-teman ada satu kata yang kita sering ucapin namanya growing. Tadi Arya bilang yang penting pertumbuhan. Growing, katanya gitu ya. Kata ini adalah kata yang diharapkan kehadirannya. Sejak awal, kamu, dan saya, kamu juga ada di Legacy. Oke? Mari kita sebutin sama-sama kata ini, sejak. Pasti mikirnya kenapa sejak, ya kan tadi growing. Memang kalau pembicara biasa akan bilangnya, mari kita sebutkan sama-sama kata-kata ini, growing. Kalau saya mah sejak. Bisa lebih lucu lagi. Gak penting. Gak apa-apa teman-teman ya. Karena gue ngerti, ini akhir bulan Agustus. Dimana kita tahu bangsa kita ini merayakan bulan-bulan kemerdekaan. Bener ya? Dan yang dipilih Riko dan Adri untuk menutup bulan Agustus yang katanya sakral banget. Yang kedua, di Legacy ini kita lagi menutup bulan-bulan 40 days partner. Yang kemarin, waktu hari Kamis kemarin tuh ya, itu ditutup dengan epic banget oleh leader kita Koko Andre. Nah setelah dia menutup dengan epic, maka dipilihlah kami. Yang sama-sama tahu dong, nggak kalah epic. Itu yang ada di pikiran gue. Itu dia udah gak ketawa, saya. Itu udah gak ketawa. Ya, kalau tim gue udah pada gak ketawa. Ini udah jokes dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kalau istri gue juga ketawa pasti corporate lah.
So teman-teman, kita berdua ini, gue nggak tahu ya, di dalam hati kita dipilih karena kita memang epic untuk menutup bulan yang keren ini. Atau kenyataannya adalah karena ada speaker lain yang membatalkan. Yang itu. Yang itu. Tapi gue berusaha bilang sama diri gue, enggak, karena kita memang keren kok. Karena kita memang keren. Oke, siap untuk ceria hari ini teman-teman? Yang gue mau bahas hari ini adalah tentang growing, tentang pertumbuhan. Ya, kali ini seriusan. Gue jarang bercanda dari tengah-tengah ke belakang. Kalau Kalau nggak kepaksa. Growing, bilang kiri kanan dong. Growing. Mungkin di antara teman-teman ada yang dapetin bingkisan ini nih. Ya. Teman-teman boleh dibaca tuh. Ada tulisan berbahasa Inggris yang Arya bingung cara bacanya. Bacanya aja bingung, butuh effort, apalagi ngerti ya kan? Nah, boleh dibaca masing-masing, kasih tahu teman kiri kanannya tulisan apa yang ada di situ. Nah, boleh diposting dulu karena kemarin para partner belajar di 40 Days Partner bagaimana kita nge-branding diri kita di sosial media dari Ibu Westi yang cantik dan lucu ya. Nah, teman-teman boleh posting ya. Keren. Oh, itu yang di online gimana? Nih, screen capture aja yang punya gua. Ya, nanti saya kirimin aja tinggal repost. Yang punya gua bicara begini, the pathway to your greatest potential is straight through your greatest fear. Saya juga nggak tahu apa artinya, cuman kelihatannya kayak keren. Makanya saya bacain, biar saya kelihatan ke Inggris-Inggrisan. So, teman-teman boleh dibuka, Boleh dibuka bungkusnya. Saya nggak tahu ada perjanjian apa antara saya dan Valen, tapi persis Valen memberikan bingkisan hari ini sesuai dengan apa yang mau saya ceritain sama teman-teman. Thank you ya Valen ya, kamu paling mengerti isi hati saya kedua setelah Adri. Udah dibuka semua? Udah ya? Oke, boleh dicobain? Udah habis. Manis kan? Apa yang gue mau ceritain di sini, mungkin teman-teman perlu ngobrol sama leadernya dan buka bungkusnya. Kayak gini nih, ya. Nanti setelah ini ngobrol sama leadernya dan buka bungkusnya. Karena gue tahu ada hal manis yang gue ceritain hari ini berguna buat hidupnya teman-teman. Oke? Buka bungkusnya bareng-bareng sama leader, ngobrol, diskusi, dan biasain. Untuk setelah mendengar orang, setelah itu ngobrol diskusi sama leadernya. Kenapa? Karena kalau enggak, akan terjadi hal-hal di mana nanti kalau lu ketemu mungkin minggu depan sama orang lain, mungkin minggu depan ditanya leadernya, atau hari Senin ditanya sama hostnya, sama MC-nya, apa yang kamu dapat? Maka sebenarnya kamu sibuk buka catatan untuk kembali mengingat apa yang kamu dapat. Padahal kalau hari itu kamu nggak lihat catatan, kamu mungkin nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak setelah selesai, masih hot nih, cepet-cepet buka bungkusnya bareng sama leader. Tadi si Riko ngomong apa? Tadi gue nggak ngerti tentang hal yang begini. Karena nggak ada pertumbuhan. Pasti nggak ada pertumbuhan kalau teman-teman nggak pakai effort buka bungkusnya. Oke, saya ngerti. Ada banyak di antara teman-teman yang leadernya nggak seganteng dan secantik kami. Sehingga perlu effort kalau mau ketemu leadernya. Tapi itu nggak terlalu penting. So yang namanya pertumbuhan, itu ada pertumbuhan minus, ada pertumbuhan plus. Setuju ya teman-teman ya? Gue dulu tukang dagang, bisnis konvensional. Jadi kalau gue ngecek di laporan keuangan, itu laporan keuangannya bisa minus, bisa plus. Betul? Tapi minus dan plus, kita akan tahu sebagai pebisnis kalau kita mengerti dua hal ini. Mindfulness about dua hal ini. Oke. Yang pertama adalah kita ada di mana. Hari ini kita ada di mana. Hari ini bisnis kita ada di mana. Dan yang kedua adalah kita mau bawa bisnis kita kemana. Saya jilat dulu.
Iya, iya. Saya pikir kalau sambil pegang lollipop imut, cute gitu ya. Ternyata enggak. Nah, kita ada di mana hari ini? Dari goal yang kita canangkan sejak bulan Januari, udah lewat dari 7 bulan loh. Kalau teman-teman ngeh, ya. Udah lewat bahkan dari 8 bulan, bentar lagi masuk bulan ke-9. Kalau teman-teman ngeh, kalau kita nggak tahu kita ada di mana, kita nggak tahu kita growing, atau kita stuck, atau kita mundur. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, nge-refer lagi dari goalnya kita nggak tahu besok kita growing, besok kita stuck, tetap begini-begini aja, atau bahkan besok kita mengalami kemunduran. Bukan cuman dari sisi angka. Kemunduran itu bisa jadi dari sisi belief. Kemunduran itu bisa jadi dari sisi pertemanan kita nggak bertambah banyak, malah berkurang karena kita salah treatment sama teman-teman. Dan kita nggak menambah lagi pertemanan yang baru. Jangan-jangan dalam bisnis kita mengalami kemunduran, bukan pertumbuhan positif. So yang kita mau sama-sama adalah pertumbuhan positif dalam bisnis kita. Setuju teman-teman? Oke. So hari ini Riko sama Adri mau ceritain harapannya kita dari satu titik mau ada ke titik yang berikutnya, jalannya lurus, mulus, sampai ke titik yang kita tuju. Tapi kadang-kadang kalau ambil kata-katanya dari Sarah, ada hari hade. Hari hade itu apa? Hari hade adalah ketika promosi pengen dari awal tahun, tapi hari ini udah 8 bulan, API masih jauh, dan kita bilang, aduh. Kita bilang apa teman-teman? Aduh. Dari pertama kali dicanangkan, Korea. Hari ini udah memasuki bulan September besok nih. Dan kita belum mendekati ke Korea. Maka kita bilang, hadeh. Dan banyak hari hadeh lainnya yang mau ke Praha, yang mau bayar sesuatu, bayar kontrakan, bayar kuliah anak, bayar sekolah anak, tapi uangnya nggak ada. Dan mungkin hari ini kalian duduk dan berkata, ada. Atau ada yang pengen liburan keluarga. Kemarin waktu pas 40 days ya, aduh gue terenyuh sekali, terharu sekali. Thank you Aldi, mana Aldi? Thank you Aldi udah mau bagiin isi hatinya sama kita. Gue tersentuh sekali ketika seorang Aldi bilang, gue mau fight untuk Korea, gue mau fight untuk hal yang terbaik yang bisa gue achieve di bisnis ini untuk istri gue. Ian juga ya kok ya? Ian. Ian, thank you Ian, mana Ian? Ian mau fight untuk istrinya. Ada banyak orang, hai para suami, ada banyak orang di luar sana yang dia nggak mau fight untuk bertumbuh karena dia nggak tahu buat siapa dia bertumbuh di luar sana. Sama di dalam sini sedikit. That's bad. Bad. So, ini adalah banyak hari hadeh buat kita para leader. Siapa yang waktu awal tahun kita bikin goal setting mau promosiin leader? Siapa yang hari ini even melihat bayang-bayangnya aja leader yang mau dipromosiin masih bias? Gak usah ngacung. Tenang. Karena ada partner lu di sini. Oh jadi lu gak lihat gua? Ya. Tapi inilah adalah hari hade. Ini adalah hari di mana kita menghela nafas. Banyak orang berpikir hari hade itu nggak bagus. Kenapa? Aduh, hidup lu penuh dengan kekhawatiran, itu mah. Hidup lu penuh dengan keluhan, itu mah. Hidup lu penuh dengan Tapi gue mau bilang hari ini bahwa hari hade adalah bagus.
Ada banyak orang yang dalam kondisi seperti ini masih nggak bilang ada, masih bilang I'm fine, masih bilang nggak apa-apa, masih banyak. Masih banyak orang yang belum bangun dari tidurnya, padahal kesesakan menghimpit hidupnya dan mereka bilang, ya nggak apa-apa lah ya, mau gimana lagi. Mereka nggak bilang ada. Teman-teman, apa bagusnya hari hada? Ketika kita sadari ini adalah hari hada, itu sama seperti kita udah nempel di tembok. Ketika kita sadar bahwa belakang kita tembok, satu-satunya way out yang bisa kita lakukan hanya maju ke depan. Karena kita udah nggak bisa lagi mundur ke belakang, kita udah menyadari ini tembok di belakang gua. Tapi banyak orang nggak sadar di belakangnya tembok, dia merasa nggak apa-apa mundur juga, nggak apa-apa mundur juga. Dan dia terjerembab lebih dalam. Sehingga akhirnya ketika dia sadar, dia udah ada di mana, dia nggak sanggup buat bangkit lagi. Itu nggak oke banget. Orang-orang kayak gitu pernah ada di Legacy. Kenapa gue bilang pernah ada di Legacy? Karena hari ini mereka udah nggak ada di Legacy. Mereka udah nggak mengalami growing dan pertumbuhan. Seperti teman-teman semua di Legacy mengalami growing dan pertumbuhan. Boleh kasih aplaus dong buat saya. Hah? Kan saya ngomong tadi. Saya ngomong. Kalian mah tinggal nurut aja kasih aplaus. Dan yang mau gue bilang adalah ketika kita tahu ini hari hada, siapa yang percaya bahwa kita hidup bukan karena data yang kita lihat hari ini? Yang percaya angkat tangan? Kalau gue sih gue percaya bahwa gue hidup itu karena sesuatu yang besar yang gue believe yang udah disediakan buat gue. Dan itu akan membuat even kita mengalami hari hada, kita akan punya energi yang cukup untuk naik lagi. Even kita mengalami lagi hari hada, kita akan punya energi yang cukup buat bangkit lagi. Sampai kita akan melihat kita ada di tempat yang selayaknya buat kita. Setuju ya teman-teman ya? Yang setuju boleh angkat tangan. Yang nggak setuju boleh tabok yang setuju. Oke, so John C. Maxwell bilang ada 5 general issues, ada 5 alasan umum kenapa orang bisa blur pandangannya terhadap goal yang dia udah canangin pertama-pertama. Yang dia udah pengen, dia udah ngomongin, deklarasiin, bahkan di depan umum, dia udah bilang, tiba-tiba dalam step demi step dia kehilangan semangatnya, kehilangan energinya, dan dia nggak berjalan menuju tempat yang dia mau. Menurut John C. Maxwell, ada 5. Dan saya mengutip ini dari bukunya Put Your Dream to the Test. Teman-teman boleh punya, boleh baca. Ya, karena percayalah, kalau teman-teman udah baca buku itu, teman-teman tahu kalau saya nggak ada hal-hal yang teman-teman nggak setuju sama saya. Yang salah adalah John C. Karena dia yang nulis buku itu. Ya, so ini adalah hal-hal yang membuat orang quit biasanya. Yang pertama, ini worthless, rasa worthless. Keberhargaan diri yang, aduh gue mah kayaknya nggak layak. Ya, ada orang-orang tertentu yang merasa loh ya, yang merasa. Kalau orang-orang di Prudential bisa punya ini, bisa punya itu, dan saya sudah bertahun-tahun tidak ada di situ, itu karena saya memang nggak layak. Ada orang-orang yang merasa bahwa ketika kemiskinan datang dalam hidup saya, ya memang saya beda dengan orang-orang yang sekarang punya uang. Saya memang gak layak. Ada orang-orang yang merasa bahwa iya saya udah melakukan yang seharusnya saya lakukan, tetapi ketika saya melangkah dan kena hambatan, lalu dia bilang hambatan ini pasti tanda dari Tuhan yang memberitahu kamu itu tempatnya bukan di sana, tapi kamu tempatnya di sini. Rasa tidak layak, rasa bahwa saya tuh nggak berhak ada di tempat yang saya mau. Saya itu memang nggak punya kemampuan itu. Saya itu memang nggak punya kelayakan itu. Nah itu seringkali katanya keberhargaan diri yang salah bikin orang quit. Ada
satu cerita di mana gue menyadari bahwa gue put keberhargaan diri gue di tempat yang salah. Yaitu ketika gue pertama kali datang ke bisnis insurance dengan Garmen gue bangkrut, teman-teman pasti tahu cerita ini. Garmen gue bangkrut dan gue malu ketemu orang, malu untuk nunjukin diri gue agent insurance, malu untuk melakukan hal yang seharusnya gue lakukan sebagai agent insurance profesional. Itu bukan karena gue kurang skill untuk berbicara, karena dari lahir gue udah pidato. Jadi gue nggak kurang skill untuk bicara, teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa di awal-awal si Riko nggak shining? Karena keberhargaan diri gue simpen di harta. Ketika Garmen gue bangkrut, orang-orang di seluruh dunia itu nggak tahu bahwa gue nggak punya uang. Tapi begitu ketemu orang, rasanya ngelihat mata-mata begini nih, kayak menusuk bahwa, oh ini nih orang bangkrut yang ngomong nih, orang bangkrut yang ngomong nih gitu ya. Keberhargaan diri gua adanya di harta, di pabrik yang dulu gua pikir gua punya, di mobil yang dulu gua pikir gua punya, di aset yang dulu gua pikir gua punya. Jadi ketika itu nggak melekat lagi sama gua merasa tidak berharga. Tapi dulu gue tidak aware dan gue nggak mengakui bahwa itu adalah saya. Tapi yang terjadi adalah si Riko yang merasa tidak berharga ini melakukan action-action yang sesuai dengan apa yang gue pikirin. Jadi gue entah kenapa merasa malu berlebihan. Nggak ngerti. Gue juga pikir dulu begitu. Masa sih? Emang gue punya kemaluannya? Iya, ya kalau yang itu sih punya. Tapi kalau gua ngomong, kenapa ya? Kok nggak seperti gua yang sebenarnya? Karena seringkali kita nggak aware bahwa kita itu ada rasa worthless, ada rasa keberhargaan diri yang turun, ada rasa keberhargaan diri yang hilang, dan akhirnya tiba-tiba muncullah kesombongan yang membuat kita malu melakukan hal-hal yang biasa aja, harusnya sih biasa aja. Tapi entah kenapa kita malu. Telepon orang kita malu, ketemu orang kita malu, ketahuan agen asuransi kita malu. Pokoknya malu lah. Ini adalah malaikat penolong saya yang saya bisa menang melalui rasa Saya udah mau worthless duduk ini. tadinya ini lama. Memang bentuknya kayak malaikat kan? Ya. Kita lihat dulu ada sayapnya nggak? So teman-teman, kalau tadi worthless ya. Ci, ini belum ngelucu sih, udah ketawa. So teman-teman, ketika hari hadehnya datang dan kita ngerasa worthless, memang nggak akan bisa bikin kita growing. Tapi waktu kita hari hadehnya datang, kita milih buat keep growing, kita mikirnya I am valuable. Gua ini berharga. Nah, gue punya cerita sedikit waktu gue pertama kali lulus kuliah, terus kan kerja ya sebagai junior gitu. Waktu itu kita kerja di gue kerja di pabrik. Nah, namanya bukan pabrik kok. Tega banget kalau dia melakukan itu waktu itu ya. Kalau pabrik gua nggak akan terima yang kayak begini. Iya. Maaf ya, gua akan terima dia jadi istri saya. Untung ini nggak kerekam ini di sini kameranya. Oke, waktu itu sebagai junior ya, pastinya kan sama senior disuruh-suruh lah. Nah yang paling gawat itu, bayangin ya, gue ini nyokap gue ya susah-susah nyokolahin anaknya sampai jadi sarjana di Unpar, ya salah satu uni yang bagus di Bandung gitu kan ya. Hari pertama kerja, tugas gue suruh ngapain? Ngambil print-printan. Gue bilang, Dri, tolong ngambilin print-printan di sana. Gue bilang, apaan sarjana disuruh ngambil print-printan? Gue bilang, nggak mau, lu aja ambil sendiri. Gue bilang gitu. Terus nanti ada kan pabrik kain kan, ada kain datang nih, Dri, tolong bawain ya ke tempat produksi. Gue bilang ya, ini mah kayaknya nggak usah sarjana juga bisa kali. Maksudnya ngerjain kayak gini-gini. Masa iya gue mesti kayak gini kerjanya. Terus tibalah waktu makan siang. Ada yang pernah kerja di pabrik gak sih? Pernah ya? Nah, lu sama nggak tempat makannya itu pakai nampan plastik yang
dijatah-jatah itu ya, lu kayak penjara tau nggak? Gitu. Kalau menunya ayam goreng, dijagain. Lu cuma boleh ambil satu, nggak boleh lebih dari satu. Nah, kan jiwa kuliner gue berontak ya. Apa-apaan ini? Jadi gue pikir ya, ini kalau sepertiga hidup gue dijalanin kayak gini terus, masa iya? Kayaknya nggak mesti gini deh. Sampai akhirnya gue curhat lah sama nyokap, waktu itu masih ada ya. Gue bilang, Mih, ini kok kerja gini-gini banget sih? Terus nyokap gue bilang gini, Tri, semua orang kalau kerja emang kayak gini. Kalau gue sih nggak setuju, gue bilang, aduh Mih, sorry Mih. Tapi gue lihat orang lain kenapa hidupnya lebih enak ya. Dia boleh makan di tempat yang dia mau. Dia boleh punya income yang bagus. Kenapa gue mesti hidupnya kayak gini? Dan gue nggak, membuat gue nggak berhenti untuk menerima keadaan karena gue tahu, kayaknya gue layak deh punya hidup lebih bagus. Gue layak punya income lebih bagus, punya waktu yang lebih bagus. Di sini teman-teman mau tanya dong, siapa yang ngerasa sama kayak gue? Siapa yang ngerasa kalian layak punya income lebih bagus, punya waktu yang lebih bagus, punya hubungan lebih bagus? Ada? Ada ya? Nah, teman-teman, kalau lu ambil keputusan itu, lu udah bener tracknya. Lu akan ngalamin yang namanya growing ketika lu sadar bahwa lu itu valuable. Lu itu berharga dan layak punya kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. So, teman-teman, waktu hari hadah datang, ingat ya, bukan worthless, tapi I'm valuable. Yang kedua adalah trauma, teman-teman. Ya, trauma menurut John C. itu salah satu yang membuat orang blur terhadap goalnya yang pengen dia kejar. Trauma itu apa? Trauma itu ketika kita melakukan sesuatu yang baru, kita belum capable enough, betul? Kita belum punya skillnya. Dan sangat wajar kalau kita belum berhasil melakukan task itu dengan perfect gitu. Sangat wajar kalau kita telepon bikin janji temu dan telepon kita masih arap up, erup up. Telepon kita masih gagu gitu ya, gagap, gagu, menggelikan. Itu mah wajar. Kenapa? Karena memang kita belum punya skillnya untuk itu. Sangat wajar ketika kita baru ketemu orang, kita ngeblank. Hasil-hasil training yang kita dapetin dari kantor, waktu pas ketemu, kita bingung. Itu wajar. Tapi kalau itu kita jadikan trauma, ya, maka itu akan menghambat langkah kita ke depan. Gue pernah ada di sisi itu ketika satu hari ya, gue lagi kejar agency manager, ya. Terus gue udah kerja mati-matian, gue udah rekrut dan yang gue rekrut juga marketnya gue yang join field work. Jadi gue benar-benar pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Dan alhasil di bulan November. Bentar, targetnya 2,7. Iya, di bulan kan? November kita mencapai 2,4 miliar direct teman-teman ya. Wah, buat teman-teman yang sekarang bilang, wow, teman-teman nggak tahu betapa perihnya jantung ini karena kurang 300 juta untuk menjadi agency manager dan kita tidak pernah menyetujui naik 2 tahun. Enggak pernah. 2,7 or ulang dari 0. Gitu ya. Nah, itu menyisakan trauma. Dan apa yang terjadi? Ingat ya, tahun 2013 kita tutup direct 2,4 miliar. Cukup besar. Betul? Ketika gua trauma, tahun 2014. Even 1 miliar gua nggak mencapai. Ada satu kejadian saya waktu promosi. Satu kejadian yang membuat gua trauma berat adalah kalau Anda dengar rekaman YouTube ini. Tapi thank you buat Ko Denny dari Sukabumi ya yang membuat gua bangkit lah ya gitu ya. Sekaligus sebelumnya jatuh dulu. Nah, kan gua tahun 2013 itu sangat gemilang, teman-teman. Ya, teman-teman yang seangkatan mungkin tahu Riko ini diundang ke agensi-agensi untuk kasih tahu, belum kita udah 1 miliar di bulan mungkin Juni kali ya, udah 1 miliar dan penjualan pribadi kita udah Elite Star Club, udah dapat London. Jadi udah harum lah namanya ya, kayak Ibu Kartini, harum namanya. Nah, kita itu udah datang
ke agensi-agensi, dan pada waktu promosi kick off, Ko Denny ini datang ketemu gua dan dia bilang, selamat ya. Terus gua bilang, sorry Ko Denny, gua nggak promosi, gua nggak agency manager. Dan Ko Denny bilang, oh enggak, maaf atuh saya mau kasih selamat yang promosi. Sekarang ketawa, waktu itu menangis, Iya, waktu asli. itu mah, bener. waktu itu Aduh. entah kenapa gua hurt sekali. Gua hurt sekali ketika, oh gitu, gua teh baru dari kantor lu di bulan Juni apa di bulan April gitu ya. Jadi, oh gitu, gua bilang teh. Ya singkat cerita, trauma membuat kita nggak maksimal. Trauma dan dibuktikan di bulan berikutnya, di tahun berikutnya 2014, event 1 miliar direct gue nggak dapet. Gue benar-benar masih pity party gitu ya. Masih ngerasa bahwa, sebelah, nggak nyaman lah. Gue blame other gitu ya. Itu hal yang gue lakuin. Nah, akhirnya sepanjang tahun itu kita memang memutuskan udahlah nggak usah ngomongin promosi-promosi dulu. Yang penting karena sebelumnya dapetin Star Club, yang penting tahun ini jalan-jalan lagi deh. Healing aja lah gitu ya kalau sekarang mah ya. Nah, waktu tahun 2015, berarti udah setahun lewat gitu ya. Kita posisi waktu itu masih Senior Unit Manager, SUM atau AD lah ya kalau hari ini. Nah, kita dari awal tahun memang kita udah putusin, nggak bisa gini terus. Udah cukup. Waktu itu Philip udah promosi agency manager, kalau nggak salah tahun 2014, kalau nggak salah ya kok ya. Nah, kita bilang, kayaknya nggak bisa dibiarin. Kita perlu promosi agency manager. Yuk, itu di tahun itu ya, dari awal tahun kita udah berdoanya, udah aduh Tuhan tolong minta kemurahan hatinya Tuhan. Ini 2,7 miliar gimana? Kemarin aja 2,4. Udah, wah. Gila-gilaan gitu ya. Gue ingat Riko puasa setahun, Senin Kamis, pokoknya dia mau acara apapun, enggak makan. Pokoknya Tuhan, kita doanya ya, siapa lagi ya, hari ini ketemu siapa lagi, minggu depan ketemu siapa lagi, bantu siapa lagi, lakuin apa lagi. Gak main-main soalnya teman-teman, 2,7 miliar, atau lu ulang lagi dari tahun depan, 0 lagi, ya kan. Gue ingat waktu itu lagi sambil hamil Noah, anak kedua ya, kita ke Cirebon. Ya, nggak tahu closing atau nggak closing juga, ya nggak ngerti lah. Yang penting kita lakuin. Oke, gue percaya goal gue ini penting. Kita mau promosi agency manager, tempelin di stiker di mobil. AM 2015 gitu ya. Ke Cirebon. Bayangin ya, coba ya, sambil perutnya udah gede begini, udah mau akhir tahun soalnya. Ini Riko lagi hamil udah 7 bulan teman-teman ya. Ya, terus Riko janjian sama saudara lah di sana ya. Waktu diceritain, cuman istrinya yang mau denger. Suaminya duduk dong di tangga. Kok di sini aja bareng-bareng, kata Riko gitu. Nggak usah, saya di sini aja. Wah, gue bilang, ya Tuhan, gini-gini amat mau promosi. Gue bilang gitu. Aduh, nah hari ada kan, aduh gimana nih? Akhirnya kita balik ke Bandung. Tapi karena kita percaya goalnya penting, oke, siapa lagi ya? Sampai kita ke tempat makan di Pecel Lele. Kalau ingat teman-teman namanya McDarmo. Zaman dulu di Taman Lalu Lintas, Di Taman Lalu Lintas ya. Nah, si ownernya itu kalau udah beres, dia tuh suka duduk-duduk di atas motor, terus jadi kok ngobrol. Closing tau nggak 5 juta per bulan. Di tahun itu mah gede, asik banget gitu ya. Jadi gue mau bilang bahwa kadang-kadang kita itu nggak sadar loh bahwa bisnis ini menawarkan 3 tas. Menawarkan apa? 3 tas. Yang pertama adalah income tak terbatas. Ya. Jadi kalau tidak terbatas, maka beneran tidak terbatas. Jangan lu batas-batasin sendiri. Oke. Yang kedua, waktu berkualitas. Ya, ada waktu kita mau rajin, boleh. Orang tua lagi butuh kita, boleh kita temenin. Nah itu namanya waktu berkualitas. Dan yang ketiga, tas yang ketiga adalah komunitas. Ya, 3 tas, income tak terbatas, waktu berkualitas, dan komunitas. Kemarin Ko Andre sempat sharing di 40 Days. Ko Andre sama Cioke udah 16 tahun berarti ada di bisnis ini. Ya, kemarin sempat share income-nya sepanjang 2023 ya. Itu 300 juta per bulan, teman-teman. Lebih. Lebih. Tanpa JE, teman-teman ya. Ini murni bisnis. Iya, gue yakin dalam 16 tahun belakangan ini
orang-orang yang mereka ceritain, orang-orang yang mereka temuin ya, baik lewat mau dibantu lewat produk asuransi kah atau lewat bisnis kah, gue yakin lebih sedikit yang deal sama Ko Andre dan Cioke daripada yang mereka temuin. Benar nggak? Pasti ya. Artinya mereka juga ngalamin yang namanya penundaan. Mereka juga ngalamin di ghosting. Udah pergi keluar kota, di cancel tiba-tiba. Pasti mereka juga ngalamin ini. Atau buat para leader, ada partner yang udah kita ajakin, tapi memang mereka belum mau serius aja di tahun ini, gitu ya, di bisnis ini. Nah, tapi teman-teman, kalau tahu nih 16 tahun kemudian, Ko Andre sama Cioke punya hidup seperti hari ini. Punya income 300 juta per bulan. Lebih bahkan ya. Nah, gue mau tanya dong. Siapa di sini yang umurnya under 25? Bukan yang ngaku-ngaku 25. Ini usia sesungguhnya. Lu apa lagi? Gak mungkin. Ada U25, U25? U25. Di bawah 20 tahun ada? Ada ya. 25 tahun. Kalau misalkan lu ya, 16 tahun dari sekarang, 25 tambah 16 berapa? 41 tahun, umur 41 tahun, lebih muda dari Ko Andre. Mau nggak punya income 300 juta per bulan? Beneran, mau? Beneran. Walaupun lu ngalamin penundaan, apa? Bener. Rekam ini. Walaupun di ghosting, nggak apa-apa Fit? Re, apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Kalaupun lu udah keluar kota, ya bolak-balik, belum tentu closing, tahu-tahu di cancel, masih nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Oke. Oh, takut. Intimidating ya gua nanyanya ya. So, teman-teman, kalau lu sadar ya, waktu lu lagi ngalamin di ghosting lah, lagi ngalamin janji lu di cancel lah, itu hari hadehnya lu nih. Tapi kalau lu pikir bahwa sebentar, goal gua tuh lebih penting loh. Promosi itu lebih penting loh daripada gua pity party misalkan gitu ya tadi ya. Sedih, baper, berlebihan. Tapi kalau kita fokus sama goalnya kita, nah kita akan ngalamin yang namanya growing. So ingat lagi teman-teman, waktu hari hadehnya datang ya, ingat nih, lewat bisnis ini kamu bisa dapetin 3 tas. Apa aja? Waktu berkualitas dan Komunitas. Ada yang mau tambahin dulu? yang ketiga, menurut John C. Maxwell, yang membuat kita blur terhadap goal yang udah kita canangkan sejak awal dan membuat kita quit atau melambat, itu adalah yang namanya terbiasa mediocre. Ya, beberapa orang yang terbiasa mediocre tuh begini. Oke, yuk fight bareng-bareng. Kemarin Civeni, sang pelari maraton, ditanya-tanya sama Ko Andre waktu penutupan 40 days. Gua mau cuplik ceritanya Civeni. Ya, ketika Civeni lagi maraton, di awal titik start, wah semua orang happy, semua orang kayaknya ready. Betul ya? Tapi begitu dia udah masuk ke kilometer kedua, ketiga, keempat, dia lihat di sebelahnya ada orang yang udah lagi ngebaso, lagi makan cilok, lagi minum es cendol. Maka teman-teman, ada orang yang mulai berpikir gini, kayaknya gua 4 kilo juga lumayan. Daripada gua maksain 21, tetap aja akhir-akhirnya gue nggak nyampe 21. Akhir-akhirnya gue cuma nyampe 5 kilo, 6 kilo, sama-sama aja. Maka mereka akan memutuskan untuk, udah segini juga lumayan. Orang lain banyak yang nggak olahraga sama sekali. Orang lain banyak yang nggak lari sama sekali. Orang lain banyak yang bahkan nggak peduli kesehatan sama sekali. Gua mah segini juga lumayan. Ada banyak orang yang ada di industri insurance, punya income yang sekarang, mereka bilang, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada, gitu ya. Gitu kan gerakannya gini. Nah, tapi yang gue mau bilang, bahwa kata bersyukur yang disematkan seringkali fals, seringkali melenceng. Yang namanya bersyukur itu ketika kita terus menggali potensi. Tuhan udah simpen potensi dalam hidupnya kita, betul?
Dan potensi yang disimpan itu besar sekali. Kalau kita tidak gali dan menjadi berkah buat orang lain, ini bukan tentang apa yang kita dapat, tapi tentang berapa besar potensi yang kita gali dan jadi berkat. Seringkali kita jadi mediocre dengan berkata, segini juga lumayan. Segini juga lumayan. Nah, balik lagi teman-teman. Kalau lawannya dari mediocre adalah orang-orang yang exceptional. Ini pinjem kata-katanya Mike, kalau nggak salah kemarin dia bilang exceptional. Oh, bagus ya. Puncak, katakan puncak. Tenang Mike, Exceptional. gue juga bantuin tadi. Gue katakan sejak biar ada yang lebih garing dari lu Mike. So teman-teman, kan kita nggak mau dong jadi orang-orang yang terbiasa mediocre. Betul ya, karena kita tahu nggak akan ada growing di sana. So kita akan memilih menjadi orang yang exceptional. Nah, gue ingat ini waktu 2 tahun pertama kita jadi partner. Jadi partner itu kita jualan pribadi kalau nggak salah tutup 150 juta API kalau nggak salah. Persis kayak bulan-bulan gini lah, Juni kita mulai lebih awal 150 juta. Terus waktu promosi UM tahun berikutnya itu kita cuman sekitar 200 jutaan. Waktu itu Star Club kalau nggak salah 400 jutaan. Jadi kita nggak ada bayangan mau Star Club itu nggak ada bayangan. Sampai datanglah Koko Arya itu. Nggak tahu Koko Arya masih ingat atau nggak? Kayaknya sih masih ingat. Untung kamu masih hidup, jadi kamu saksi hidup namanya. Iya. Ya. Waktu kita udah 2 tahun berjalan di bisnis ini, Koko Arya baru datang sebagai partner nih ya. Lo kebayang nggak, kita itu biasa closing 500 ribu. Kalau sejuta tuh party teman-temannya. Gila ini keren banget kita closing 1 juta. Open bot kita waktu itu kalau sejuta ya. Teh botol. Teh bot kita open. Nah, Koko Arya ini datang langsung closingannya 500 juta API ya. Tahun itu mah gila, parah gede banget. 350 juta. Kita 350 ribu. Oke, nolnya aja beda sedikit ya kan guys. Nah, di tahun itu kalau nggak salah Star Club-nya ke Roma. Bener ya? Nah, akhirnya Ko Arya pergi ke Roma, Ko Victor, Ko Willy. Pokoknya banyak lah dari Legacy waktu itu pada berangkat ke Roma. Kita di Indonesia, ya kan? Ya ini gimana ya? Biskuit Roma aja kita makan ya kan? Nah, kan kita mikir, ini kenapa ya semua orang kok pada banyak yang ke Roma, kok kita ada di sini? Kenapa ya? Apa ya yang kita perlu upgrade? Nah, pulanglah si Koko Arya ini. Kalau Arya ingat, kita makan di tempat makan namanya Terserah. Ingat? Ya. Tempat makannya siapa itu? Timnya Philip ya. Ya, nah terus kita tanya dong, ya ceritain dong, lu gimana sih kok bisa closingnya gila banget 500 juta, 350 juta, gimana? Nah, Korea ceritain lah. Kalau gue tangkap ada 3 hal yang Arya tuh lakuin dan kayaknya kita memang belum lakuin. Yaitu yang pertama, memang natural marketnya dia udah jadi sebelum dia ada join di Prudential. Dia banyak bergaul dengan anak-anak sultan, teman-teman ya. Ya, yang kedua, gue tanya lu ceritainnya gimana? Terus kita dengerin dia ternyata memang storytellingnya dia itu memang bagus banget. Jadi dia bukan cuma fokus ngejelasin produk, tapi storytellingnya bagus banget. Sama yang ketiga, skill membangun hubungannya memang jagoan. Nah, kan kita sadar nih ya, sebentar. Kita ini bukan mediocre, kita ini exceptional. Maka kita cari cara, bukan cari excuse. Sebentar ya. Oke, Arya punya market, kita punya nggak? Belum punya. Waktu itu marketnya masih 500 ribuan, 1 jutaan, 350 ribuan gitu ya. Terus apa dong yang kita punya? Oh, rajin. Kalau itu kita yakin banget, gue punya rajin, kita punya rajin. Terus apa lagi yang bisa dilakuin? Tingkatin skill. Tingkatin rasionya nih, rasio closingnya perlu bagus. Ya kan? Nah akhirnya hampir setiap minggu sepanjang tahun 2014 itu 2013 sepanjang tahun 2013 itu mau ngejar pertama kalinya dapetin Star Club. Belum pernah jualan pribadi 400 juta API itu belum pernah. Jadi hampir setiap minggu nama Riko sama Adri ada di papan produksi hari Sabtu.
Gimana enggak? 400 juta closingannya 500.000. Harus banyak. Setiap minggu perlu ada. Dan akhirnya puji Tuhan memang di tahun itu akhirnya kita dapetin startup pertamanya kita yaitu ke Budapest. Jadi boleh aplaus dong buat Koko Arya, thank you loh. Thank you Koko Arya. Menginspirasi. Jadi pastiin teman-teman, waktu hari hadehnya datang ya, kayak tadi ya. Aduh gimana ya, gue mau ke Praha tapi kurang sedikit. Gue mau ke Korea nih tapi kurang sedikit. Ingat, kalau kita exceptional, kita akan apa? Cari cara, bukan cari excuse. Yang keempat, John C. bilang adalah kita terlalu banyak dengar kata orang. Ada satu eksperimen yang dilakukan oleh 2 orang profesor di Harvard Business University. Ya, dia melakukan eksperimen bersama segerombolan para monyet, ya, monkey. Jadi dimasukinlah 4 monkey ke dalam satu kandang dan dibiarkan tidak diberi makan. Di dalam kandang itu ada satu pole, ada satu tongkat, ada satu tiang tinggi dan di atasnya ada banana, ada pisang, gitu ya, sisiran pisang. Nah, si monyet yang pertama begitu lapar dia cium bau pisang, dia lihat ada pisang, yang dia lakukan apa? Pengalaman kan? Oke, nah yang dia lakukan adalah manjat. Waktu manjat disemprot pakai air dingin. Trot, si monyetnya kaget, lalu jatuh dan trauma. Hilang laparnya karena trauma, takut gitu ya. Lalu monyet yang kedua mau manjat gitu juga. Begitu monyet yang ketiga, ternyata 2 monyet yang kena air dingin kesemprot itu, waktu lihat monyet yang ketiga deketin tiang, udah ditarik sama si monyet 1 dan monyet 2. Ya, monyet yang keempat melakukan hal yang sama. 3 monyet yang duluan itu, 2 monyet pernah kena air, 1 monyet even belum pernah kena air, ditarik sama bertiga. Jadi 4-empatnya nggak pernah naik ke tiang. Singkat cerita, digantilah satu persatu monyetnya. Sampai akhirnya ada 4 monyet yang tidak pernah menyaksikan yang namanya disemprot air ketika megang tiang, nggak pernah merasakan disemprot air ketika mau manjat, nggak ada. 4 monyet ini benar-benar monyet baru. Tapi yang menarik dari cerita itu, siapapun monyet yang mau naik ke tiang, itu akan ditarik, bahkan terakhir-terakhir nggak ada monyet yang mau naik ke tiang. Kata orang, itu seringkali yang kita dengerin. Yang kita dengerin orang-orang yang nggak berhasil di bisnis asuransi. Dan no wonder mereka akan menceritakan traumanya versi mereka. Mereka akan menceritakan nggak sukanya versi mereka. Kita lebih sering mendengarkan kata orang. Padahal kita mau membangun bisnis asuransi. Yang kita bangun belief negatif terhadap asuransi. Nah, gue ingat waktu pertama kita berdua join di bisnis ini, ya, almarhum mami gue bilang gini, kalau memang Riko sama Adri mau di Prudential, salah satu aja lah, yang satu lagi antara mau kerja lagi boleh, mau bangun bisnis lagi boleh, kayak gitu ya. Ya gue percayanya karena nyokap gue juga nggak pernah dengerin bisnis talknya kita, ya, nggak pernah ada yang ceritain juga, dan dia cuman ngerasa jangan sampai kalian berdua nih jadi susah hidupnya gara-gara di insurance. Dapat paham karena ya memang dia nggak ngerti gitu ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Akhirnya kita banyak discuss sama leader. Ya, leader itu seneng banget loh kalau ditanya, diajak ngobrol, diajak discuss, seneng banget teman-teman. Akhirnya kita banyak discuss sama Ko Andre, sama Cioke, dan datang training setiap Sabtu. Itu penting teman-teman. Kalian boleh cek lah. Ya, Riko sama Adri selama 13 tahun, nggak training hari Sabtu, bolehlah kita adu. Yuk, pas sedikit-sedikit gitu ya. Karena ya 13 tahun ini setiap Sabtu ya training. Ada beberapa partner ya yang mungkin udah nggak ada di sini lagi. Mereka bilang, aduh bosen ya tapi training. Ya paling sell cycle kan muternya gitu-gitu aja. Ya kan sih? Terus, bosen, terus ya paling gitu-gitu aja, udah pernah denger, atau bahkan ada yang bilang gini, tapi cara gue kayaknya lebih bagus deh daripada cara speaker ini misalnya, gitu ya. Teman-teman, sadar gak sih leader-leader kalian nih ya, apalagi leader-leader senior, yang udah 10 tahun, 15 tahun, 16 tahun,
Itu dengerin kelas handling objection sampai udah ngelotok guys sebenarnya. Bahkan gue percaya ya buat leader-leader senior, message kita hari ini itu pasti kalian udah denger berulang-ulang. Jokesnya Riko aja, lu udah sampai hampir nggak mau ketawa lagi sebenarnya kan? Kayak udah bertahun-tahun jokesnya masih Anda sama. juga ketawanya terpaksa saya lihat Nah. tadi. Untuk ngasih contoh aja, ketawa role model namanya. Tapi boleh applause dong buat para leader senior ya, lu liatin ya. Masih duduk di depan, masih nyatet, masih excited. Kenapa teman-teman? Datang ke dalam Sabtu itu ya, itu tuh sistem teman-teman. Kemarin kita sharing ada di satu agensi sama nanti ada satu lagi ya. Dua-duanya nanya hal yang sama. Mereka tanya gini, ceritain dong di Legacy itu kalian ngelakuin apa sih? Kok bisa leader-leader sama partner-partner tuh bisa kompak, bisa memimpin partner-partner yang hebat, leader-leader yang hebat. Kalian tuh ngelakuin apa? Gue ditanya gitu ya, ini harus dijawab dalam waktu 1,5 jam, yang bener aja, gue bilang gitu ya. Karena ini culture yang udah kita bangun. Salah satunya apa teman-teman? Salah satunya adalah sistem di training Sabtu. Kita bukan cuman masuk ke dalam sistem, leader-leader bukan cuman masuk ke dalam sistem, tapi kita jagain sistem. Ya, kita datang itu bukan buat kita lagi, tapi buat jagain yang namanya sistem. Kenapa? Di training Sabtu itu kita bisa saling semangatin. Ya, ada yang lagi hari hade, ada yang lagi semangat. Nah, yang lagi semangat mempengaruhi si yang lagi hari hade, ya. Kita bawa tim partner baru nih. Kita bisa kenalin sama leader lain yang mungkin backgroundnya mirip. Nah, kalau lu nggak ajakin ke hari Sabtu, ya gimana caranya? Kita semua itu kumpulnya di hari Sabtu, gitu ya. Dan jujurnya sih, sampai hari ini kita berdua kayaknya belum pernah lihat deh. Ada leader yang hebat, yang timnya besar, yang influence-nya keren banget, tapi nggak datang training. Kayaknya nggak ada. So, waktu hari hadah datang teman-teman ya. Ingat kita itu punya yang namanya resources. Iya. Kita punya leader, kita punya Community. komunitas. So, datanglah ke dalam komunitas, ketemuinlah sama leader lu. Kalau lu lagi closing, gue yakin lu udah langsung nyari sendiri. Tadi gue closing loh, ya nggak? Tapi sebenarnya leader lu itu bisa bantuin maksimal ketika justru lu lagi ngalamin yang namanya hari hade. Ya, jangan jauhin leader lu justru ketika hari hade. Yes. Dan yang kelima, yang terakhir teman-teman. Boleh bilang alhamdulillah terakhir ya. Oke, yang kelima, negative vibes. Ya, itulah yang membuat kita seringkali quit. Kenapa? Karena kebayang teman-teman, kalau lu membuat imajinasi tidak enaknya berjalan di bisnis ini, tapi lu berharap lu membangun bisnis yang besar, itu nggak nyambung. Jaka sembung bawa bedog namanya. Nggak nyambung dog. Ya. Itu teman-teman seringkali dilakukan oleh para partner maupun para leader berimajinasi negatif sehingga mengakibatkan vibes-nya lu nggak melangkah menuju goalnya. Vibes-nya kita itu nggak menuju ke goalnya kita. Kenapa? Karena yang kita pikirin nggak nyamannya. Yang kita pikirin, aduh nanti gua harus, aduh nanti ya, iya sih memang dia begitu, tapi kan imajinasi itu yang kita bangun. Dan itulah yang membuat kita enggan untuk melangkah. Nah, teman-teman, lucu ya kalau kita baru join bisnis Prudential, terus kita searchingnya di TikTok atau di Instagram gini, klaim asuransi ditolak. Ya ngapain ya kita nontonin yang kayak gitu? Itu kan lagi ngebangun bad vibes ya. Atau mendingan kan lebih baik kita nonton gini, Prudential berhasil cairkan klaim apa gitu ya, sebesar segini. Better toh. Atau lu datang di M3 hari Senin, di situ ada banyak testimoni klaim. Berapa banyak sih orang yang merasa beruntung karena udah kita bantuin punya insurance. Ya enggak? Nah, ini dulu pernah kita lakukan ya, dalam rangka membangun good vibes.
Ya gue ingat si Riko ya, lihat dulu belum Proofos masih SFA. Kan komisinya kecil banget ya, orang masih jadi partner awal-awal ya. Kita berdoanya gini, dalam nama Tuhan Yesus, satu hari nanti nolnya tambah satu, nolnya tambah dua. Gitu ya. Antara gila Aduh. dengan membangun good vibes gua nggak tahu lah ya. Ya tapi itu kita lakuin karena ya daripada lo ini cuman aduh kapan ya komisinya jadi gede, kapan ya aduh Nggak komisinya cukup kecil ya. banget, gak cukup ya. Ngapain Memang ya? prudensial mah bagus tapi lama. Mm-mm. Gitu ya. Bisa sih. Imajinasi lu boleh pilih loh, ada yang negatif, ada yang positif, ada bad vibes, ada good vibes. Lu yang tentuin sendiri. Kalau memang boleh milih, ngapain lu pilih yang bad vibes? Ya Kak? Itu sama aja kayak waktu itu kita pernah dengar satu speaker, mungkin beberapa leader di sini juga dengar Pak Hindranata Nikolai. Dia ceritain tentang Indra. Dia ceritain tentang imajinasinya si penendang bola yang mau adu penalti nih ya dengan goalkeeper. Menurut lu, imajinasinya siapa yang mestinya gini nih? Nggak masuk nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gua ke kiri, kayaknya dia ke kiri juga nih. Aduh, ini pasti kebobolan deh. Itu harusnya imajinasinya siapa? Kiper, ya kan? Tapi anehnya, partner suka gini. Aduh, kalau gua telepon, nanti dia angkat nggak ya? Kalau gue ceritain, nanti dia mikir apa ya? Closing nggak ya? Gimana ya? Kenapa sih kita nggak pikirin yang, ntar ya, pas telepon, dia akan angkat teleponnya, dia akan bilang, oh iya, bolehlah yuk kita ketemuan. Itu juga imajinasi loh, ya nggak? Waktu kita ketemu, nanti ya, kok Andre suka ceritain tuh, nanti salamannya gini, duduknya gini, cara nyapanya gini, nanti dia bakal nanya ini, gue jawab gini, terus dia terakhir tanda tangan dan bayar. Nah, kalau lu boleh milih imajinasi, kenapa lu pilih imajinasinya yang bad vibes? Yang good vibes-nya nggak sih teman-teman? Jadi, teman-teman ingat ya, waktu hari hadehnya datang, aduh gimana ya, promosi masih dikit lagi. Pasti bisa. Yuk sedikit lagi, yuk lakuin apa lagi. Ya, kita bangun good vibes-nya kita. Nah, ini gue dengar satu hal yang bagus dari Ko Andre. Teman-teman, ujiannya itu bukan pas dengerin Sarah Krishna kemarin sharing. Wah, di grup kayak ramai banget. Wah, gila keren banget, keren banget. Bagus banget sharingnya mereka. Bukan waktu lagi kalian para partner 40 days. Bukan itu ujiannya. Bukan hari Sabtu nih after dengerin empowering. Baru ujian. Bukan. Tapi Ujiannya bukan supaya nggak ngantuk. Gimana supaya nggak ngantuk? Bukan di situ. teman-teman, sukses itu dibangun bukan overnight. Bilang kiri kanannya bukan overnight. 1 dari 4 ujian terbesar dalam hidup, ya, semua pemimpin hebat lulus ujian ini. Semua pengusaha-pengusaha yang hebat banget juga lulus ujian ini. Semua pasangan yang punya pernikahan yang hebat juga lulus ujian ini. Dan kalau kamu dan saya lulus ujian ini, dampaknya bukan cuman hari ini. Bahkan katanya sampai kamu dan saya meninggalkan dunia ini, dampaknya tetap terasa. So, apa ujiannya? 1 dari 4 ujian terbesar dalam hidup kamu dan saya yang kita perlu lulus adalah ujian komitmen. Apa yang 3-nya? Menangin dulu aja yang Ya. 1-nya. Lulus dulu aja yuk bareng-bareng Ya. yuk. Nanti baru Kebanyakan tahu nanti percuma. So, gue mau rekap karena gue udah lihat sering kali Felix ngangkat-ngangkat sesuatu, jadi saya mau rekap. Pastinya bukan ngangkat rock, bukan. Rekapan kita yang kita bicarain hari ini adalah pertama, teman-teman perlu sadar bahwa pertumbuhan teman-teman dan saya itu sudah dinantikan oleh legacy. Sejak kita memutuskan saya akan menjadi part dari keluarga besar legacy. Pertumbuhan itu sudah dinanti-nantikan, ya. Yang kedua, ada 5 hal yang kita bisa bikin kita nggak growing ketika melewati hari hade. Dan 5 hal itu tadi udah kita bahas. Ya, katanya kalau kita tahu musuhnya kita lebih mudah untuk mengantisipasinya. Oke? Dan yang ketiga, hari hade itu boleh datang
Dan gue percaya semua orang hebat mengalami hari hade. Tapi yang kita perlu pikirin, apa responnya kita menghadapi hari hade. Ya, dua hal gue bilang sama anak gue yang penting dalam hidup. Yang lu perlu pikirin dan menjadi tanggung jawabnya kita. Yang pertama adalah apa yang kamu tabur. Dan yang kedua, bagaimana kamu merespon. Kalau kita bagus dalam dua hal itu, setiap kali menabur kita berpikir, ini taburan bagus, ini taburan bagus. Setiap kali merespon kita berpikir, sebentar, apakah gua akan quit atau gua akan bertumbuh? Menurut gua, hidup masa depan kita nggak usah worried. Ya, quit atau keep growing sampai finish line itu kita bisa tutup dengan bangga. Kita bisa dongak di kepala kita ketika orang lain tiup trompet tahun baru dan kita bisa bilang I'm proud of myself. Quit atau growing. So, legacy. Hari ini gue mau ajak kita semua boleh shining, kita semua boleh bersinar. Kenapa? Karena gue dengar dari satu pembicara ya di gereja kita bahwa sinar itu, light itu influential. Sinar itu sangat menginfluence. Buktinya adalah ketika ruangan gelap kita nyalain lampu, gelapnya langsung hilang. Sinar itu menginfluence. Buktinya adalah ketika orang takut ke dalam tempat gelap dan kita nyalain lampu, ketakutannya itu hilang. Jadi kalau kita bersinar, kita itu menginfluence. Ada orang-orang yang Tuhan izinin dekat sama kita. Ada istri, ada anak. Kalau kita mampu untuk bersinar, kita akan menginfluence mereka. Ada orang-orang yang Tuhan izinin ada di timnya kita. Kalau para leader, hai Riko, kalau lu melakukan hal-hal untuk bisa bersinar, maka tim lu akan merasakan dampaknya, terinfluence. Jadi buat para leader yang sekarang menikmati, segini juga udah lumayan bisa hidup. Gue mau bilang, hari ini bersinarlah. Bersinarlah karena bukan buat lu. Ada banyak orang yang menanti-nantikan lu bersinar dan terinfluence sama sinarnya lu. So legacy, kalau kita bisa bareng-bareng bersinar. Kalau kita mau bareng-bareng bersinar. Gue mau bilang, satu hari ya, akan ada banyak orang di luar sana berharap ada di dalam keluarga besar legacy. Satu hari ada banyak orang-orang tua yang bangga ketika anaknya ada di legacy. Ketika anaknya pulang, Pak, saya diceritain sama Ko Ivan ada bisnis bagus di asuransi. Di mana? Di legacy, Pak. Oh, masuk. Legacy itu bagus. Satu hari legacy akan dikenal menjadi wadah yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang menginfluence. Itu aja teman-teman dari Riko Adri. Thank you. Wow. Gila banget. Oke, thank you banget. Oke, boleh tunjuk ke Riko Adri. Lu gila banget, thank you banget hari ini. Nah, duduk. Wow. Oke. Yes. Let your light shine. Oke. Kita mau kalau boleh ambil handphonenya semua. Kalau kita mau jadi light, boleh tolong matiin lampunya, tolong. Oke. Kalau kita mau light shine itu paling maksimal keadaan terang, keadaan baik-baik aja. Teman-teman boleh berdiri semua, boleh ya? Oke. Kalau kita mau jadi terang, paling bagus keadaannya lagi terang di luar atau keadaan lagi gelap. Oke, jadi kalau keadaan keluarga lagi berat, ekonomi lagi berat, oke, justru itu waktu yang paling tepat. Keadaan saudara-saudara ya kayaknya lagi nggak bagus. Wah, gue lagi riweuh. Riweuh itu lagi hektik. Justru itu waktu yang bagus. Kalau kita mau jadi terang, coba kita buka flashlight masing-masing. Oke, keluar. Nyala ya. Seringkali yang bikin terangnya kita mati adalah ketika kita lagi terang dan kita terdistract. Waktu lagi terang, coba lu buka kamera. Oke, ada yang nyala, ada yang mati. Kebanyakan ya.
Handphone kita Max Pro 15 mati ya. Oke. Apa yang bikin terang kita hilang? Itu kita coba ngelihat diri gua sendiri, gua terdistract ngeliatin orang lain, atau gua terdistract ngeliatin, aduh kenapa kok orang gitu banget sama gua? Kenapa ya kok kayaknya bukan tadi 5 hal yang Adri bilang. Ya aduh kayaknya gua nggak berharga. Betul? Antidotnya adalah apa yang kita perlu belajar hari ini. Yang pertama adalah apa? I'm valuable. Yang kedua, kalau mau jadi terang perlu punya goals. Yang ketiga, mau jadi terang perlu apa? Eksepsional. Oke, yang keempat, mau jadi terang perlu punya apa? Resources yang bagus. Kita ada di legacy. Oke, punya resources yang bagus. Lu punya leader yang nguatin. Lu punya komunitas yang nguatin. Oke, di luar sana, saya nggak tahu di mana ada komunitas bisnis di Bandung, Jakarta yang mau nguatin lu untuk lu terus berjuang. Dan yang kelima apa? Lu punya good vibes. Kalau lu punya itu, maka terang lu masih nyala. Tapi begitu lu change fokusnya, lu lihat ke diri lu sendiri, lu mau lihat hanya ke kamera, lu terdistract, maka jangan-jangan itulah yang bikin terang kita hilang. Oke, sekali kita butuh paling mana dong buat Riko dan buat Adri.